selalu kan? Kak Jogi, apa kabarnya nih? Sehat dong, Kak. Bagus. Oh ya Kak Jogi, hari ini kita ada yang spesial loh. Wah, apa itu, Kak? Hari ini kita akan merayakan ulang tahun kakak-kakak dari Pekan Taruna. Nah, untuk memulai ibadah kita, sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Ice breaking kita diambil dari Ku Mendaki ke Bukit Sion. Sambil bangkit berdiri ya. Mainkan, Kak. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ice breaking kita yang kedua, yaitu Hati-Hati Tanganku Yang Kecil. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ice breaking kita yang ketiga, yaitu I Love You Jesus. Masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa adik-adik siapkan Alkitab dan kidung cerianya ya. Dan juga jangan lupa adik-adik harus berpakaian yang rapi. Sekarang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas Pelkat PA. Menyatakan terang
kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IPA kami, kiranya Kau memimpin dan menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Dan juga kiranya Kau menyertai kakak-kakak yang akan memberikan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, tiba waktunya kita untuk membaca nats pembimbing yang terambil dari Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Inilah bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan inti firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Yuk mari kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami bisa mendengar IPA online Tuhan. Tuhan, kiranya terakhir mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati Tuhan, dan kami biarkan kami anak-anak-Mu mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, sebelum kita memasuki pelayanan firman, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama aku adalah Kadina. Aku biasanya mengajar di Pelekat Teruna untuk anak-anak yang kelas 1 SMP sampai 1 SMA. Makanya kita belum pernah ketemu nih. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan pelayanan firman pada adik-adik semua karena bertepatan kepada ulang tahun PT yang ke-38. Nah, sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Udah pada dapat kan adik-adik? Mari kita bacanya secara bersama-sama ya. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelumnya aku mau bertanya nih, siapa di antara adik-adik semua yang berdoa sebelum tidur? Semoga kita semua selalu berdoa sebelum tidur ya. Tapi pernah gak sih adik-adik udah ngantuk dan capek banget, terus adik-adik langsung tidur? Sebenarnya itu nggak boleh, dan kita tuh seharusnya walaupun kita merasa capek dan kantuk, kita tuh harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena berdoa itu adalah rasa syukur kita dan juga rasa berterima kasih kita kepada Tuhan Yesus karena Dia telah menjaga kita di dalam keseharian kita dan di dalam kehidupan kita. Dan berdoa juga merupakan salah satu contoh di mana kita menjadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Seperti perikop yang telah kita baca tadi, yang diceritakan tentang orang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana sih caranya agar kita memiliki kehidupan yang kekal? Adik-adik tahu gak sih kehidupan kekal itu apa? Kehidupan kekal itu adalah kehidupan kita bersama Tuhan Yesus nanti. Kehidupan di mana kita bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, pada saat Yesus mendengar hal itu, Yesus berkata, ada 10 firman Allah dan seperti yang telah dibacakan kepada perikop yang tadi, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, dan menghormati ayah dan ibu. Dan orang kaya itu berkata, Tuhan, semuanya itu telah kulakukan, bahkan sejak aku masih muda. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, jualah segala semua yang telah engkau miliki di dalam dunia ini. Hartamu jualah semuanya dan bagikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang miskin. Lalu kecewalah hati orang kaya itu karena banyak banget hartanya dan juga dia lebih mementingkan hartanya dibandingkan Tuhan. Nah, adik-adik semua, seperti yang tadi aku bicarakan, orang kaya ini begitu kecewa semenjak dia mendengar perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia itu lebih mengasihi hartanya dibandingkan Tuhan Yesus. Dan dia itu kecewa banget karena hartanya sangat banyak dan hatinya juga tertuju akan hartanya saja. Dan dia juga tidak bisa menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya sebagai hal yang utama. Adik-adik semua, pada saat ini kita berbicara dan juga belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita. Mengapa? Karena hanya Tuhan salah satunya sumber hidup kita dan hal yang terbaik adalah hanya dari Tuhan. Walaupun kita pada saat di dunia berbicara dengan baik, tidak mencuri, tidak berzina, menghormati ayah dan orang tua, tapi jika kita tidak bersedekah dan tidak membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu sama aja bohong, itu sama aja kita tidak mengasihi Tuhan. Dan misalnya, pada saat adik-adik mau IHMPA, dan pada saatnya adik-adik harus pergi ke gereja, adik-adik malah diajak sama teman adik-adik, yuk main aja, kita main games aja, misalnya main game Mobile Legends. Aku udah login nih, oh ya udah, aku juga udah login. Nah, adik-adik ini malah bermain game dan tidak pergi untuk IHMPA atau pada saat pandemi ini. Kan kita nggak tahu adik-adik apakah emang benar-benar adik-adik menonton YouTube ini atau emang adik-adik menontonnya sambil tiduran atau sambil melakukan hal lain, kita tidak tahu. Tapi hal itu kalau adik-adik lakukan itu adalah adik-adik menduakan Tuhan. Karena pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita seharusnya duduk dan tidak melakukan hal apapun. Kita sebagaimana kita pergi ke gereja, sebagaimana kita biasa
untuk pergi dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atau yang tadi aku sampaikan di awal, adik-adik diajak oleh orang tua adik-adik untuk berdoa sebelum tidur atau sesudah bangun. Tapi adik-adik ngantuk. Adik-adik bilang, nanti aja mah, nanti aja, aku nanti doa sendiri. Tapi adik-adik asik bermain game atau capean dan adik-adik langsung tidur. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk adik-adik itu mengecewakan hati Tuhan, karena kita seharusnya harus berdoa dan juga harus berterima kasih kepada Tuhan. Atau yang aku ketahui sekarang, banyak banget anak-anak yang belum cukup umur untuk mempunyai sosial media. Contohnya TikTok. Banyak banget aku lihat itu ya, anak-anak kecil tuh sudah punya TikTok. Dan dia itu malah sering melihat TikTok, dan dia itu tertuju akan hal-hal duniawi gitu. Hal-hal misalnya lebih banyak men-scroll TikTok, lebih banyak men-scroll sosial media yang lain, tapi dia lupa gitu. Dia lupa untuk baca firman Tuhan, dia lupa untuk berdoa karena udah kecapean. Nah, itu tuh tidak boleh adik-adik. Kita itu harus memporsir kehidupan kita. Ada saatnya kita bermain game, ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, ada saatnya kita untuk bermain, ada waktunya untuk kita pergi bersama keluarga. Semuanya itu harus kita porsir. Pada saat ini juga adik-adik yang kelas 1 SD sampai kelas 3 SD pasti banyak gitu persoalan yang adik-adik alami. Misalnya adik-adik pada seumuran seperti ini, adik-adik banyak kecanduan game, atau misalnya adik-adik membantah kepada orang tua. Itu juga salah satu hal yang mengecewakan hati Tuhan. Dan juga kita tidak boleh seperti itu dan harus berubah sikap kita. Ingat ya adik-adik, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan kita harus dapat melawan rasa mengantuk, rasa malas, rasa tidak mau berdoa ataupun apapun. Kita tuh harus menghilangkan semua itu. Dan kita harus selalu menaati perintah Tuhan yang ke-10 firman Tuhan itu ya. Dan hal mengikuti Tuhan Yesus adalah hal yang paling utama dalam hidup kita. Kita tuh harus berpikiran bahwa Tuhan itu yang terpenting di semuanya. Karena tanpa Tuhan itu kita bukan apa-apa. Kita bukan gak mungkin berhasil gitu tanpa Tuhan. Dan kita itu harus yang tadi aku omongin, kita harus memporsir kehidupan kita. Misalnya adik-adik mau ujian, kita harus berdoa sama Tuhan, dan juga kita harus belajar. Jika kita berdoa aja tapi gak belajar, itu sama aja bohong. Atau sebaliknya, kita belajar tapi kita gak berdoa kepada Tuhan, itu sama aja bohong. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Dan ayo mulai dari sekarang kita berkomitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai salah satunya yang paling utama dalam hidup kita. Karena Ia satu-satunya sumber hidup dan juga penolong untuk hidup kita. Semoga apa yang aku sampaikan kepada adik-adik semua bisa adik-adik mengerti dan lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari, yaitu rajin berdoa, mematuhi orang tua, memporsir kehidupan, dan juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai salah satunya yang paling utama dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam pelayanan teruna pada saat adik-adik telah masuk kelas 1 SMP. Nanti adik-adik akan bertemu aku dan kakak-kakak yang lainnya.
Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena walaupun pada kondisi seperti ini, semoga kita semua dijauhkan dalam hal-hal yang tidak baik. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Untuk merespon firman Tuhan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Mari kita mau doa syafaat, kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami kembali kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami di sini mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau berhati mereka, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali dalam aktivitasnya Tuhan seperti semua Tuhan. Tuhan, kami juga mau berkati teman-teman kami yang sedang ulang tahun pada hari ini, pada pekan minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau tambahkan umur Tuhan, sehat selalu Tuhan, dan beri mereka kepintaran Tuhan, dan biarkan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, di mana bangsa negara kami ini Tuhan sedang dilanda dengan bencana Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka yang terkena bencana, kuatkan mereka Tuhan, beri mereka kesabaran Tuhan, agar mereka selalu, meskipun mereka sedang di tengah-tengah situasi Tuhan genting Tuhan, kiranya Tuhan selalu menaruh sukacita dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sakit Tuhan, kiranya yang terpapar dengan virus coronanya ini Tuhan, kiranya Tuhan mau pulihkan mereka Tuhan, kiranya Tuhan selalu selalu berada dengan mereka Tuhan, mereka dengan kesembuhannya Tuhan. Dan Tuhan berkati juga untuk kepada presiden kami dan wakil jajarannya Tuhan, hatta berkati semua atas tugas programnya Tuhan, menjadi agar negara kami menjadi tentram Tuhan, damai Tuhan, atas sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pakat PA Tuhan, di mana pakat PK berkati PK-nya Tuhan atas program satu ke depan ini Tuhan, dan berkati juga untuk kakak-kakak layannya Tuhan dalam pekerjaan dalam sekolahnya Tuhan, agar mereka selalu diberikan ketanggung jawab untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga selalu berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana gereja kami dan di mana gereja-gereja di luar sana Tuhan yang belum bisa melakukan ibadah, kiranya Tuhan pulihkan mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Tuhan, ini doa syafaat kami Tuhan, peliharalah doa kami Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya, dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku
mata, kita mau berdoa persembahan adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Selalu limpahkan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberinya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Biarkan persembahan yang kami beri ini berguna untuk kerajaan-Mu dan pembangunan gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Jangan lupa ya dilakukan aktivitasnya, kemudian berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak ingin mengangkat kembali adik-adik. Sekarang kita ada pemberian persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya itu nanti digabung dengan persembahan orang tua. Nanti bisa dituliskan misalnya dalam amplop, nanti bisa dituliskan persembahan infak, tanggal berapa, kemudian nominalnya berapa. Kemudian kakak juga ingin memberitahukan untuk pembagian hadiah dan juga pembagian goodie bag masih diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti kami akan infokan kembali ya, ditunggu saja beritanya. Baik adik-adik, sekian warta pekat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga makan makanan yang bergizi dan juga rajin berolahraga. Tetap rajin bersekolah dan juga tetap rajin infak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri infak kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu terakhir kita dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik, kita udah di ujung ibadah, kiranya kita mau minta berkat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga firman-Mu tadi kami dengar, kiranya firman yang kami dengar ini bisa berguna ke dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu di klien yang bisa pada hari ini Tuhan yang sudah datang infak, kiranya Tuhan mau berkati mereka agar mereka bisa minggu depan agak rajin lagi untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah di ujung ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati kami dalam 1 minggu ke depan Tuhan, dalam sekolah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.